Sini. Ya, oke. Ini dalam rangka apa ke Jambi, Bang? Dalam rangka udah siap ya? Oke. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu, Bang? Selain itu ya itu aja, jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik di mana beliau sama Ferdy Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar, dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya, maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 5556. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian melakukan juga transaksi tindak pidana pencucian uang, jadi melanggar pasal 362 junto 365 junto undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Surat kuasa ketiga, mereka melakukan obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223 junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Kemudian surat kuasa yang berikutnya, mereka menyebar hoax atau menyebar informasi bohong, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong dan juga memfitnah orang mati, yaitu melanggar pasal 321 KUH pidana, yaitu dengan mengatakan almarhum ini melakukan pelecehan seksual, itu fitnah terhadap orang mati. Surat kuasa berikutnya adalah surat kuasa tentang perbuatan melawan hukum. Akan kami gugat secara perdata perbuatan melawan hukum. Itulah kira-kira informasinya. Aliran dana 200 juta yang mulai dari rekening Joshua ke salah satu tersangka itu memang sudah ada buktinya, Bang? Sudah. Jadi saya menganalisa itu semua dan menemukan buktinya, lalu saya konfirmasi ke Kabareskrim, dan Kabareskrim didampingi oleh Dirtipidum Polri beserta Dirtipideksus membenarkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 tersangka ini mencuri uang daripada almarhum, yaitu ada transaksi secara perbankan dari rekening almarhum pindah ke rekening para tersangka. Ini kejahatan perbankan, juga kejahatan pencurian uang, dan juga TPPU ancamannya 20 tahun. Uang gimana, Pak? Uang yang ditemukan 200 juta itu uang pribadi Joshua atau diduga? Sementara kita pahami uang tabungannya, kecuali bisa dibuktikan lain. Tetapi kan kalaupun itu uang siapapun itu namanya di rekening almarhum, maka akibat kematian adalah pewarisan. Maka yang berhak untuk itu adalah ahli warisnya, dalam hari ini ayah ibunya. Kecuali misalnya mereka buktikan bahwa itu dititip atau diapain, ya kita kembalikan kan begitu. Tapi kalau mencuri uang orang mati, itu kejahatan. Bang, ada informasi 62 juta juga lebih uang Joshua yang didetonasi hilang. Pokoknya ada 4 rekening. Rekening Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, kemudian Bank BCA. Kita duga uangnya sudah dicuri. Pak, berarti harus dikembalikan ke pihak keluarga, Pak ya? ATM uang semuanya, Pak ya? Yang 65 juta. ATM-nya belum dikembalikan, buku rekeningnya belum dikembalikan, handphonenya 3 unit dengan 4 nomor belum dikembalikan, pakaiannya juga belum dikembalikan ketika dibantai. Demikian juga dengan laptopnya merek Asus belum dikembalikan. Ini rencana pertemuan di mana, Bang? Dengan pihak keluarga? Kita mau pertemuan lagi mencari satu tempat, hanya minta tanda tangan kuasa saja. Kemudian ada acara ritual keluarga, upacara adat. Habis itu kita balik. Ini Bang, selain di Sungai Bahar atau di Jambi? Enggak, mereka saya undang ke sini karena saya harus balik cepat-cepat ke Jakarta. Berarti di Jambi, Pak? Siap di Jambi. Nanti kalau sudah ketemu tempatnya saya beritahu ya. Bang, ini kan banyak surat kuasanya nih, Bang. Apakah Surat dari kuasa 5? ada 5. Ada 5 ini, apakah cuma melaporkan Putri atau ada yang lain, Bang? Yang lain juga dong. Siapa aja bisa yang disebut, Bang? menyebar hoax misalnya, katakanlah seperti Kapolres Jakarta Selatan, seperti mantan Kapolres ya. Demikian juga misalnya Beni Mamoto
dari Kompolnas misalnya yang ikut menyebarkan hoax. Kemudian ada yang membuat laporan palsu dari Polres Jakarta Selatan atas nama Pak Ferdi Sambo kan itu. Itu semua kita proses supaya ada kepastian hukum. Oke, berarti termasuk Kompolnas dan juga Kapolres, Bang. Secara pribadi dari Oke. Kompolnas yaitu Benny Mamoto selaku ketua harian. Oke, Bang, untuk rekeningnya sendiri saat ini kondisi rekening almarhum sendiri kosong total atau gimana? Rekeningnya masih aktif tetapi uangnya dicuri. Saldonya kosong total, Bang. Nanti biar penyidik yang mengumumkan, karena saya minta kemarin supaya dilibatkan PPATK. Itu sebabnya selalu saya minta kepada Presiden supaya Presiden peduli membentuk penyidik koneksitas, karena ini tindak pidananya sangat berat, yaitu tindak pidana kejahatan oleh negara, CQ pemerintah, CQ kepolisian. Dan kejahatan ini dilakukan oleh pejabat polisi utama Polri dengan seragam lengkap Kadit Propam, melakukan tindak pidana pembunuhan terencana dan melibatkan kurang lebih 63 polisi lainnya. Ini kejahatan sangat luar biasa, extraordinary crime oleh negara kepada warganya. Ya. Tujuan ke Jambi. Tujuan ke Jambi. Iya, untuk bertemu dengan orang tua Joshua ya kan. Saya kan Huta Barat. Jadi saya ini namborunya. Sebelumnya belum pernah ketemu, Bang? Belum pernah. Diharapkan dengan kasus ini gimana, Pak Irma? Diharapkan Ini kan agar baru-baru nih. lekas selesai karena 40 hari itu terlalu lama. Ya, tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Kamarudin, kita mau supaya lekas selesai. Mudah-mudahan kalau Putri Chandrawasih sudah cepat bisa diperiksa, maka akan lebih cepat terang. Iya. Tapi katanya Putri lagi gangguan jiwa. Itu pura-pura. Kan dari awal semua senario, jadi apapun yang dikatakan kita harus pikir bahwa itu adalah Itu plan D. Plan A-nya itu kan seksual harassment, pura-pura seksual harassment atau pelecehan seksual. mau dibunuh. Kemudian plan B-nya itu dia mau dibunuh. Plan berikutnya itu dia Menyelesaikan Magelang. tergoncang. Magelang dulu. Kemudian plan berikutnya itu tindak pidananya pindah dari Ulan 3 ke Magelang. Iya. Plan berikutnya itu pura-pura gila gitu loh, atau Dan pura-pura. berikutnya lagi apa, Bang? Kira-kira? Hah? Skenario nih, Bang. Melihat nih, Bang. Yang bikin senario itu staf ahli Kapolri. Oke. Apakah ini sudah memperlambat upaya mengungkap kasus ini, Pak? Sebetulnya kalau saya penyidiknya setengah hari selesai, gampang ini. Tapi karena di sana Sandra menyandra petinggi-petinggi kepolisian, maka susah karena ada 3 kubu. Kubu pertama ingin mengungkap, kubu kedua ingin menutupi, yaitu dengan cara melakukan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, menyembunyikan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan, menghapus TKP atau membersihkan TKP, tidak melibatkan inapis, tidak melakukan uji balistik, tidak melibatkan ahli forensik dan sebagainya, dan tidak memasang polis lain. Kubu yang ketiga adalah biarlah yang bertanggung jawab, jangan perwira tapi di tingkat barada atau brigadir gitu. Jadi 3 kubu nih. Bang, ini kan sudah berjalan cukup lama, kemudian banyak tersangka. Untuk kuasa hukum sendiri, ini masih meyakini motifnya apa, Bang? Motifnya dendam. Karena si wanitanya terbongkar yang cantik itu, kemudian bisnis gelapnya atau bisnis haramnya diancam dilaporkan kepada pimpinan. Ya. Berarti Kapolda yang diperiksa ini Pak. Siapa Bang wanita ganti itu, Bang? Bagaimana? Yang informasinya ada 3 Kapolda yang bakal diperiksa. sudah mendapat Ya, informasi? apa namanya? Saya dari awal sudah dapat informasi semua itu, tetapi saya tidak mau komentar tentang itu. Biarlah itu urusan daripada Irwasum Polri. Oh, Bang, Sama- mungkin sedikit Bang terkait isu-isu yang saat ini beredar, ada polwan-polwan cantik itu, ada tanggapan nggak, Bang? Saya sudah minta kepada Kabar Reskrim supaya dimintai keterangan, dan saya dengar perkawinannya itu dilakukan oleh rohaniawan tertentu. Maka saya minta rohaniawannya juga ditangkap karena tidak boleh mengawinkan orang yang sudah kawin. Ya, Maksudnya mengawinkan kemana, Bang? Bisa sedikit cerita nggak, Bang? yang mengawinkan kepada FS. Gitu. FPS ya? Ya. Oh, oke. Siap. Kasih jalan. Bu Irma. Hai, apa kabar?